Saya membuktikan langsung. Jadi ketika matahari di atas Ka'bah, otomatis Ka'bah tidak punya bayangan. Ya. Dan semua orang yang ada dan semua benda yang ada di sekitar Ka'bah tidak ada punya bayangannya. Dan Inilah saya disebut buktikan dengan hari tanpa bayangan. tanpa bayangan, betul sekali. Ustadz sekarang menempuh bidang itu, mempelajari tentang benda-benda langit dengan pergerakannya mereka, mengukurnya dan sebagainya. Ini pertanyaan konyol dari saya nih, Ustadz. Berarti Iya, iya. kiamat apakah bisa ditentukan? Dia itu disebut sebagai doktor kuburan. Kenapa? Karena disertasinya membahas tentang arah kiblat kuburan itu. Allah Akbar. Masya Allah, Ustadz, ada yang lucu yang menggelitik saya sebenarnya. Gimana? Orang hidup masih diperbaiki arah kiblatnya. Iya, iya. Orang hidup masih diperbaiki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mabad. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah episode berikutnya hadir kembali untuk Anda Muslim Youth Podcast. Semoga bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk anak muda pastinya dan bisa menjadi action untuk dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang menarik dan ini ada hubungannya dengan narasumber saya di episode kali ini tentang astronomi. Kalau di dalam ayat Al-Quran sendiri banyak Allah Subhanahu wa taala sebutkan ada bulan, ada matahari, kemudian ada seperti di ayat apa itu rujumal syayatin, masalah bintang. Kita akan pelajari atau kita akan mendapatkan insight banyak dari tamu saya pada episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustadz Andi Muhammad Akhyar, orang Makassar bilang agak kareba. Alhamdulillah, Madeceng ya. Alhamdulillah, berarti orang Bugis. Saya orang Bugis ya. Makassar baji-baji ya. Iya, jadi saya ini beberapa kali episode Ustadz pakai menggunakan pertanyaan agak kareba. Oh gitu. Iya, oh ternyata memang kalau narasumbernya jawab Madeceng, Bugis Bugis, pasti. iya, betul. Kalau baji-baji, Makassar. Allahu Akbar. Karena saya baru juga mau belajar bahasa Makassar sebenarnya. Masya Allah, Mbak Deceng kabarnya. Ustadz sekarang aktivitas, ya untuk pemberian informasi, tamu saya datang dari luar negeri. Sekarang di mana, Ustadz? Sekarang aktivitas di Jeddah ya. Di Jeddah. Lagi lanjut S3 ilmu falak atau ilmu astronomi Ilmu falak. di King Abdul Aziz University, Masya Allah. Saudi Arabia ya. Orang Indonesia belajar tentang ilmu falak, astronomi di sana berapa orang, Ustadz? Ya, orang Indonesia belajar astronomi di sana ya cuma sendiri ya, alhamdulillah. Cuma sendiri, Allahu Akbar. Nah, justru ini yang menjadi alasan saya undang. Kenapa? Kayaknya Iya. memang SDM orang Indonesia itu masih kurang. Bukan masih kurang ya? Tidak ada, karena tadi disebutkan. Iya, betul. Apa kalau dalam ayat ada namanya asbabun nuzul. Ya. Dalam hadis ada namanya asbabul wurud. Ada istilahnya juga dalam fikih mungkin asbabul waqi'. Iya. Kenapa bisa muncul? Kenapa bisa nyangkut di negara orang belajar astronomi dan falak, Ustaz? Oh itu. Ya kalau dalam bahasa akademik ada namanya latar belakang, Ustaz. Background ya. Ya. Apa ya? Dari menjelaskannya. Atau S1, S2 memang dunia. Ya, S1 saya soalnya di jurusan fisika ya. S1, Fisika. S2 itu fisika. Cuma karena memang sejak kecil sudah ngaji ya. Sejak SMP itu sudah di pesantren. Masya Allah. Di pesantren mana, Ustaz? Di kampung di Sopeng. Saya orang Sopeng. Bugis Ya, Sopeng, Bugis Sopeng ya. ternyata. Iya. Tahu Ogi, apa namanya itu orang Bugis? Tahu Ogi ya? Taugi ya. Tahu. Jadi sejak sanawiyah memang sudah ngaji kitab-kitab kuning begitu. Jadi sudah ada tertanam keislaman itu. Hanya setelah itu saya lanjutnya di umum tadi. Dari pesantren ke umum. Iya betul. Jadi saya di jurusan fisika di UNM Makassar, lanjut di jurusan fisika UGM. Nah, jadi di sini ada dua hal dalam diri saya. Jadi ada satu jiwa keislamannya karena tertanam sejak kecil. Masya Allah. Di samping memang keluarganya agamawan dan memang lingkungan pesantren. Iya. Dan dunia umum di fisika, maka saya berusaha untuk memadukan ini. Jadi sejak S1 memang saya berusaha mengkaji tentang fisika Islam gitu. Masya Allah. Dan ini sebenarnya
harus diperbanyak orang-orang seperti ini, Ustaz. Betul. Ilmu yang pertama harus diperbanyak adalah atau yang harus digeluti dunia Islam dulu, Ya, baru yang umum. umumnya ya Ini betul. seperti yang kota-kota saya saat belajar ilmu agama dulu, baru ilmu media. Jadi, Masya iya, Allah. Masya Allah. S2-nya tadi UGM. Ya, S2 di UGM. Nah, di sini mungkin titik awal saya di falak atau astronomi Islam ya. Jadi memang di S1 itu lebih ke fisika Islamnya, jadi basicnya di fisika. Nanti di S2 saya alhamdulillah bertemu dengan guru ya, guru pertama dan guru utama saya dalam falak, namanya Dr. Rinto Anugraha. Beliau ahli falaknya di UGM. Masya Allah. Jadi fokus risetnya di situ. Maka saya belajar langsung beliau, bisa bilang talaki ya. Saya talaki sama beliau kayak gini, beliau di depan saya langsung, saya bacakan langsung bukunya beliau itu baris per barisnya. Buku apa satu judulnya? Namanya Mekanika Benda Langit. Dalam orang-orang falak, orang-orang astronomi Islam sangat kenal buku ini ya. Allahu Akbar. Bapak siapa namanya, Ustaz? Bapak Rinto Anugraha. Bapak Biasa Rinto? kami panggilnya Pak Rinto. Pak Rinto. Pak Rinto mudah-mudahan simak ini nanti insyaallah bisa diundang Ya, juga ke sini ya. beliau guru pertama dan guru utama saya dalam falak alhamdulillah. Allahu Akbar. Jadi talaki seperti ini. Jadi di depan di ruangan beliau di mejanya mengkaji bukunya baris per baris gitu. Sampai kemudian selesai alhamdulillah. Berapa halaman, Ustaz? Saya lupa halamannya. Ada 200 halaman kalau tidak salah ya. Masya Allah. Masih ada dosen ya pada saat itu? Iya, betul. Dan guru yang memang mau mendikte murid, bukan mendikte ya, muridnya datang untuk talaki langsung bukunya. Ini Iya. mudah-mudahan banyak dosen-dosen yang seperti ini ya. Jadi waktu itu case-nya memang saya mencari topik fisika yang terkait dengan Islam. Nah, ketemulah dengan beliau. Beliau terkenal dengan astronomi Islamnya. Misalnya ke fisika, kalau kita bicara fisika itu maka di situ akan include astronominya. Iya. Jadi misal kalau di berbagai kampus di luar negeri, rata-rata jurusan fisika dan jurusan astronomi itu bergabung. Atau jika ada jurusan astronomi, maka jurusan astronomi itu lahir dari jurusan fisika. Jadi misalnya jurusan astronomi, Keturunan ya, fisika, fisik. nanti ke depan semakin berkembang, mereka memisahkan diri menjadi jurusan tersendiri astronomi. Sama dengan kampus saya di Jeddah, King Abdul Aziz University. Dulu bagian jurusan astronominya, ilmu falaknya bagian dari jurusan fisika. Semakin lama berkembang, kemudian membentuk jurusan sendiri gitu. Jadi memang titik awal itu pelajaran fisika, Ustaz. Fisika. Jadi di sini basic saya di situ gitu. Fisika dan tadi basic pesantren tadi, basic keagamaan itu. Jadi titik temunya di situ gitu. Masya Allah. Fisika. Nah ini juga mungkin penting untuk adik-adik yang ada di rumah yang masih SMA. Jangan lari dan kabur kalau pelajaran fisika. Gitu. Iya penting nih. Allahu Akbar. Silakan, Ustaz, dilanjutkan. Jadi dari beliau. Iya dari beliau. Jadi saya akhirnya alhamdulillah dengan pendalaman buku itu. Jadi salah satu kebiasaannya para ulama kan mengulang-ulang buku gurunya ya. Iya, iya. Ya mungkin kalau bisa dibilang juga saya sudah hampir puluhan kali juga mengkhatamkan buku ini. Gitu. Bukunya beliau gitu. Saya ulang-ulang, saya baca terus menerus. Hingga paham dan dari situlah pintu awal saya masuk ke dunia astronomi Islam. Jadi saya kemudian semakin menjurus, semakin concern di dunia astronomi Islam sejak S2 itu. Awalnya secara umum fisika, jadi saya anggap itu sebagai fondasi awal saya. Iya. Dari fondasi awal tersebut saya kemudian semakin mendalam, sebagai spesifik lagi mengkaji tentang astronomi Islam. Astronomi. Kalau berbicara astronomi berarti kan ada biasa ya waktu kecil anak-anak atau mungkin saya dulu saya lupa mau cita-cita jadi apa? Jadi astronot, Astronot, begitu. iya, betul. Berarti yang mau jadi astronot inilah pelajarannya ternyata ya. Tidak juga seperti itu. Ini juga perlu diluruskan mungkin di masyarakat. Iya. Terkadang orang berpikir belajar astronomi itu untuk jadi astronot. Padahal tidak seperti itu juga gitu. Jadi orang bukan bisa cocokologi dinama astronomi sama astronot. memang dekat dan memang salah satu jalurnya seperti itu. Tetapi tidak semua astronom menjadi astronot. Dan tidak semua astronot berasal dari astronom. Oh gitu. Ya. Jadi kalau bicara astronot boleh jadi memang ada orang astronomi, dia astronom, paham astronomi, dia kemudian menjadi astronot dikirim. Tapi ada juga orang-orang kemudian dia belajar astronomi tidak menjadi astronot. Contoh saya misalnya, saya konsennya saja di
teoritisnya. Oh, Teoritis teori. dari benda-benda langit. Lebih khusus lagi kalau dalam bahasa astronomi disebut astronomi posisi. Jadi saya mempelajari saja tentang pergeseran posisi benda-benda langit. Di Masya mana Allah. pergeseran dari posisi benda-benda langit ini akan menghasilkan hukum-hukum tertentu, termasuk dalam hukum syariat. Termasuk Dalam hukum syariat tadi. biasa yang diperdebatkan kalau Ya, di awal Ramadan. bulan, waktu sholat, Oke. arah kiblat, Heeh, seperti itu. Masya Allah. Ustadz menyebut tadi kata-kata benda-benda langit. Ya, Di kepala saya langsung terbayang benda langit. Wah, ini kan langit, Allahu Akbar, sangat luas, Ustadz ya. iya betul. Ada yang dikenal dengan, kalau ini keliru atau tidak benar mungkin nanti diluruskan, saat galaksi Bima Sakti. Ya, Kemudian katanya ada galaksi-galaksi yang lain tapi tidak ditahu namanya siapa dan apakah ada sesuatu yang tinggal di situ atau SDM dan sebagainya. Eh, Pasti Allah Subhanahu wa taala punya hikmah. Kenapa kita diciptakan dan kita suruh tinggal di bumi, bukan di tempat-tempat yang lain ya. iya, Ada iya, Merkurius, Venus, bumi, Mars dan seterusnya. iya. Jadi Ustadz pelajari tentang itu semua ya. Iya, pelajari mulai dari yang paling kecil yaitu bumi, Bumi, bumi dan sekitarnya. Bulan, satelitnya bumi kan bulan, kemudian lebih besar lagi matahari. matahari. Nah, kalau bumi bulan dan teman-temannya bumi planet-planet, Merkurius, Venus, bumi, Mars, seterusnya Mm-mm. berputar mengelilingi matahari. Ya. Ini disebut solar system atau sistem tata surya. Kalau kita bicara tata surya, maka segala benda-benda langit yang terkait dengan surya, matahari, Mm. maka itu disebut sebagai tata surya, dalam bahasa Inggris solar system gitu. Mm. Nah, ini bagian kecil, bagian lebih besarnya lagi terus menerus sampai kemudian tiba pada galaksi. Jadi Galaksi. jadi kumpulan dari banyak bintang-bintang tadi. Jadi matahari kan cuma salah satu bintang. Iya. Kumpul dari banyak-banyaknya bintang, maka itulah membentuk galaksi. Salah satu galaksi yang ada di jagat raya ini disebut sebagai galaksi Bima Sakti, tempat kita berdiam, tempatnya bumi berada. Dan banyak galaksi-galaksi yang lain, baik yang diketahui maupun yang belum Belum diketahui. diketahui. Dan Ustadz pelajari itu ya. Dia belajar itu. Ustadz kalau dapat galaksi yang baru informasikan. Amin, insya Allah. Allahu Akbar. Jadi pergerakan planet ini atau pergerakan benda-benda langit ini itu yang dipelajari. Iya, khusus saya pergerakannya benda-benda langit, dan lebih mengkhusus lagi karena saya memang fokus di astronomi Islam. Dalam bahasa agama disebut ilmu falak. Iya. Jadi fokus saya bumi, bulan dan matahari. Jadi posisinya dan pergerakannya ketiga benda langit ini yang saya kaji gitu. Oh, ini tadi astronomi itu bahasa apa ya? Bahasa kampusnya. Iya, astronomi biasanya orang pakai bahasa Indonesia Tapi atau bahasa Inggrisnya. Tapi ilmu falak, Ilmu falak dalam bahasa agama sebut ilmu falak gitu. Masya Allah. Biasa dulu itu kalau di SMA atau SMP kalau kita belajar perputaran benda ini maka menghasilkan durasi. Oh, ini sudah dihitung 1 tahun. Betul sekali. Itu benda apa, Ustaz? Saya kayak merojah pelajaran fisika ini. Ya, jadi kalau perputaran bumi mengelilingi matahari, Bumi mengelilingi matahari. disebut revolusi. Revolusi. Nah, itu periodenya selama 1 tahun. 1 tahun. 365 secara mudahnya dijelaskan di masyarakat 365,25 hari. Jadi 365,25 hari ini dalam 4 tahun kan akan menjadi, kan ada lebihnya 0,25 ya. Iya. 0,25 kali 4 berarti 1. Itulah kenapa tiap 4 tahun biasanya secara sederhana, tapi secara saintiknya sebenarnya lebih detail, tapi secara sederhana tiap 4 tahun ada tahun kabisat. Februari itu kan jadi 29 hari. Selama ini kan Februari 28. Iya. Ketika tahun kabisat maka menjadi 29 hari. Kenapa 29 hari? Satu harinya itu diambil dari mana? Dari kelebihan 0,25 tadi. Di 0,25 kali 4 jadi 1 hari, 1 harinya dibawa ke tahun kabisat tanggal 29 Februari. Allahu Akbar, bisa jadi kuis sih ternyata. Iya, seperti itu. Iya, Ternyata bisa. Februari itu tidak selamanya 28. Betul sekali. Akan ada jumlah angka tanggalnya itu 29. 9, betul. Jadi cara mudahnya mengetahui tahun kabisat secara sederhana, sekali lagi cukup tahunnya dibagi dengan 4. Kalau dibagi 4. tahunnya dibagi 4 habis dibagi 4, misalkan gini, 16 bagi 4 4 gitu, enggak ada koma-komanya. Iya.
Nah, berarti dia habis di bagian 4, berarti itu termasuk tahun kabisat. Oke, ini fix ini yang biasa membuat anak SMA lari dari kelas Ustaz. Karena angka-angka. Untuk Iya, pemirsa anak muda yang ada di rumah yang penasaran dengan ilmu-ilmu seperti ini, dan beliau Masya Allah founder dari Sekolah Astronomi Islam Indonesia. iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Anda menyimak ini, dan yang mau belajar kontak saya, kita akan ajak beliau menjadi narasumber lagi Ustaz ya. Insyaallah. Allahu Akbar. Taib Ustaz, bulan, matahari, bumi dan sebagainya itu yang dipelajari dengan pergerakan mereka luar Iya. biasa. Dari sisi kalau keluarga sendiri mensupport atau mungkin bingung ini pelajaran apa yang di S3 di Iya, luar alhamdulillah. negeri? Itu mensupport sekali ya. Terutama karena memang masyarakat sangat butuh ilmu ini Iya gitu. betul. Iya. Jadi karena masyarakat butuh khairun nas yang faulinas kan, ya. Allahu Sebaik Akbar. manusia yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Jadi konsen saya di sini alhamdulillah didukung penuh oleh keluarga gitu. Masya Allah. Keluarga maksudnya sudah paham ini dia jalannya kemana nanti Iya, seperti betul. apa, dan memang kaum muslimin di Indonesia secara khusus butuh orang-orang yang memang bidang ilmunya di sini Ustaz ya. Iya, betul. Ini juga mungkin penekanan saya. Mm-mm. Ini yang salah satu bidang yang perlu kita perbanyak gitu. Mm-mm. Keyakinan saya semakin banyak orang yang memahami Menggeluti ini. tentang ilmu falak ini, Mm. akan semakin banyak orang yang tercerahkan Iya. dan akan semakin mengurangi konflik-konflik terkait dengan ibadah-ibadah itu. Iya. Jadi banyaknya konflik-konflik sebenarnya karena ketidaktahuan. Yang jelas bukan konflik fisik Ustaz ya. Iya, betul. Konflik, jadi peran pemikiran dalam falak ini, peran pemikiran dalam falak ini karena ketidaktahuan dari masyarakat gitu. Jadi kalau orang tahu, jadi ketika orang paham tentang ilmu falak ini, maka akan semakin lapang, akan semakin lapang terhadap perbedaan dan semakin mampu untuk menentukan sikap. Iya. Nah, ini yang keyakinan saya, dan semoga melalui podcast ini semakin banyak generasi muda yang bisa mengambil jalan ini untuk konsen mempelajari. Oke. Ustadz Akhir di Riyadh ya, di mana tadi? Jeddah. Di Jeddah sendiri. Yang mau menyusul beliau silahkan. Iya, Saya mau tanya Tara. Ya, amin. Rahasianya ke sana gimana Ustadz? Ini Iya. diminta buka rahasia bisa tembus ke Jeddah. Rahasia pertama harus punya cita-cita yang tinggi ya. Cita-cita Iya, dan betul. pastinya anak SMA jangan bosan dengan pelajaran fisika. Betul. Jadi harus cita-cita yang tinggi. Memang sejak SMA saya sudah bercita-cita itu keluar negeri gitu. Allahu Itu sudah Akbar. cita-cita saya. Mhm. Mau studi di luar negeri. Soalnya Rihlat Thalabul Ilmi. Masya Allah. target saya hanya S2 di luar negeri kemarin itu. Mhm. Namun qadar Allah baru mengabulkan untuk S3-nya gitu. Ada hikmahnya ternyata. Ada tidak di- alhamdulillah. Harus talaki dulu dengan Pak siapa tadi? Ya betul, itu salah hikmahnya itu. Jadi saya dibukakan pintu untuk kemudian menentukan orientasi keilmuan atau orientasi kontribusi pada masyarakat. Masya Di bidang mana saya bisa berkontribusi yang maksimal. Setelah Allah buka pintu tersebut, baru kemudian Allah bukakan rezeki untuk kemudian S3 di Jeddah. Itu kunci yang pertama, Ustaz. Iya. Tapi ada kunci yang lebih penting lagi dari itu doa. Doa. Dan saya masih mengingat, saya meyakini Ada doa pemungkas. doa pemungkasnya adalah doa di malam Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Dan saya meyakini, saya masih ingat ketika saya S1 kemarin, saya i'tikaf. Saya i'tikaf di masjid kampus Uli Albab di UNM. Dan itu salah satu yang sering saya ulang-ulangi dalam doa saya. Kalau saya tidak ingat 2012 atau 2013, saya i'tikaf di situ. Saya ulangi doa itu untuk kemudian bisa lanjut studi di luar negeri. Dan bahkan spesifik saya sebut Arab Saudi gitu. Arab Saudi. Iya. Spesifiknya sebut Jeddah. Tidak spesifik Jeddahnya, spesifiknya di Arab Saudi gitu. Dan alhamdulillah Allah kabulkan. Tapi pelajarannya saya disuruh bersabar 10 tahun gitu. Doanya 2013, dikabulkannya 2023 gitu ya. Allahu Akbar. Nah, anak muda yang mana nih? Anak muda yang suka buru-buru dikabulkan doanya. Ini butuh 10 tahun. Butuh 10 tahun Allah mengabulkan doa saya tersebut. Allahu Akbar. Allah, Alhamdulillah. Masya Allah luar biasa. Dan memang Allah mau melihat
Oke, Ustadz Akhir harus siap semuanya. Betul sekali. Ternyata ada momen-momen harus ikut talaki Betul, dulu, terus baru bisa talakinya. tembus ke sana. Dan Allah menunda tapi memberikan lebih baik. Karena waktu itu kan saya masih S1, 2012 itu. Iya. Doa saya lulus S2 di sana. Ternyata yang Allah berikan lulus S3 gitu. Berarti lebih baik kan? Allah. Iya, iya betul. Lebih lama karena Allah ingin memberikan yang lebih baik ya. Ada Alhamdulillah. kejutan-kejutan, ada surprise dari Allah Subhanahu wa taala untuk Iya, seorang mukmin. Allahu alhamdulillah. Akbar, Masya Allah. Ustadz, di Indonesia biasa kalau apa ya, sudah mau masuk Ramadan, Iya, masuk Syawal, biasanya ini yang paling wow banget ini di di Indonesia betul terkait sekali. dengan hilal. Jadi kalau misalkan pertanyaan saya, berarti mempelajari ilmu yang seperti ini sangat bermanfaat, khususnya kalau ditarik untuk ranah ibadah. Betul sekali. Hmm, Dan termasuk itulah fokus saya, Ustaz. iya. Jadi saya fokusnya di astronomi Islam. Jadi astronomi Islam itu astronomi yang membahas tentang ibadah-ibadah yang terkait dengan kaum muslimin. Saya penasaran dengan pelajarannya apa saja, Iya. Ustaz? Bisa Jadi di-share beberapa fokus pelajaran? utamanya ada 4 kan. Oh iya. Yang pertama penentuan awal bulan Islam. Hmm, Jadi tiap bulan jadi kami alhamdulillah dengan ilmu ini kami sudah bisa mengetahui kami sudah bisa mengetahui kapan ke awal Ramadan, kapan awal Syawal, kapan awal Zulhijjah. iya. Sebelum kemudian pemerintah menetapkan. Oh gitu. Iya, jadi makanya Apakah ini yang termasuk yang disebut ilmu hisab? ya itu salah satunya basicnya ilmu hisab, tapi sekedar memahami ilmu hisab tidak cukup gitu. Oh iya. Butuh pemahaman yang komprehensif terkait dengan culture keindonesiaan misalnya, culture di negara tersebut seperti apa. Jadi kalau kita menggabungkan ilmu-ilmu yang ada baik ilmu hisabnya maupun ilmu-ilmu sosialnya di situ, maka insya Allah bisa untuk mengetahui gitu kapan awal bulan kira-kira pemerintah akan menetapkan hari apa ini. Itu sudah bisa kita ketahui sebelum penetapan tersebut. Allahu Akbar, ini istilah anak mudanya bukan ilmu kaleng-kaleng. Oke, Departemen Agama perlu diundang ini beliau. Iya, baru berapa tadi? 2 ya? Ya, yang pertama tadi penetapan awal bulan Islam. Penetapan. Yang kedua penetapan jadwal sholat. Nah, jadi kami misalnya dengan ilmu ini kami bisa buat jadwal sholat sepanjang masa. Oh begitu. Iya betul sekali. Terkait polemik waktu subuh misalnya, kami bisa mengkaji itu gitu. Itu bisa satu tema tersendiri. Artinya ini tidak menafikan untuk ru'yatul hilal, turun ke lapangan lihat Betul bulan. sekali. Betul, tidak menafikan itu. Itu salah satu ilmu, jadi salah satu skill yang mesti dimiliki oleh seorang ahli falak, oleh seorang astronom Yang itu. adalah kemampuan untuk meru'yat. Artinya jangan sampai ada orang yang belajar seperti ini terus dia berspekulasi, kan kita sudah belajar, sudah bisa dihitung, ngapain turun? Iya, nggak bisa. Ada yang bilang mengatakan capek-capek lihat bulan, gitu. Jadi skill itu tetap mesti dimiliki. Bahkan mungkin salah satu yang misalnya ormas tertentu Iya. yang memang konsisten menggunakan hisab Hmm. dan mereka punya ahli falak, mereka punya astronom, dan kami saling mengenal satu dengan yang lain. Perlu diketahui bahwa mereka juga turun ru'yat. Iya. Ya, mereka juga turun meru'yat meskipun mereka gunakan hisab. Hmm. Dan sebaliknya, ahli-ahli ru'yatnya, ormas-ormas tertentu yang konsisten dengan ru'yah, Hmm. mereka juga menggunakan hisab. Perlu juga menghitung kan? Betul. Jadi mereka tidak turun meru'yat sebelum Oh, Masya menghisab terlebih dahulu. Hmm. Dan sebaliknya, ormas yang konsisten dengan hisabnya, dia tidak mencukupkan yang hisabnya, tapi mereka juga turun meru'yat. Iya. Harus kanan Jadi kiri ini dua-duanya ya. betul sekali. Jadi orang yang ahli ru'yat maka insya Allah dia paham hisab, dan pula orang yang ahli hisab insya Allah dia paham ru'yat. Baik, pemirsa yang ada di rumah, ini kan istilah-istilah agama ya, bahasa Arab, hisab Iya, sama ru'yah. Hisab dan Ya ru'yat. ini Bu, hisab itu bukan dihisab ya, bukan. Bukan ahli hisab ya. Hisab itu. Jadi hisab itu adalah dihitung Ya, perhitungan ya betul. dan ru'yah itu adalah dilihat. Lihat langsung, observasi. Lihat langsung. Ya, betul. Masya Allah. Saya penasaran Nabi dulu gimana sih model Nabi kita dan para sahabat ru'yah bulan. Iya. Jadi kalau Rasulullah SAW tentu jelas bahwa di zaman itu Jelas tidak pakai alat. kita tidak pakai alat ya. Karena belum ada, bahkan beliau kan ummi ya. Iya. Jadi beliau hanya gunakan matanya saja gitu.
beliau hanya gunakan matanya. Mata langsung ya. Iya, dengan mata langsung. Sebenarnya dalam dalilnya kan sumu li ru'yatih ya. Berpuasalah ketika melihat hilal. Iya, Jadi memang melihat langsung dan secara tekstual melihatnya adalah melihat dengan mata. Artinya betul-betul dilihat. Lihat dengan mata gitu. Dilihat hilalnya dengan mata. Seperti di sinetron mengatakan saya lihat dengan mata kepalaku begitu ya. Iya, betul sekali. Lihat dengan mata kepala sendiri gitu. Dan itulah yang dipraktekkan oleh Rasulullah bersama para Sallallahu alaihi sahabatnya. Hanya saja dalam perkembangan zaman Iya. tahun 1800-an ditemukan teleskop. 1800-an. Iya, ditemukan teleskop Iya. di mana teleskop itu bisa memperbesar gambaran dari sesuatu, Termasuk benda langit yang jauh. termasuk benda langit yang jauh. Hmm. Jadi ada benda, contoh tadi misalnya penemuan galaksi-galaksi tertentu, galaksi Andromeda dan galaksi-galaksi yang lain bisa ditemukan karena adanya teleskop tadi. Jadi bendanya awalnya kecil, atau mungkin tidak terlihat, dengan teleskop dia diperbesar sehingga bisa terlihat. Ini mirip-mirip namanya teleskop. Itu untuk melihat Ya, benda. teleskop untuk melihat benda langit. Jadi dia Yang jarak fungsinya jauh kan? jarak jauh, betul. Berfungsinya untuk memperbesar benda langit yang kecil sehingga bisa terlihat. Ini siapa yang menemukan dan siapa yang beri nama, Ustaz? Kalau mata melihat yang jauh bisa Ya. dekat dengan teleskop. Betul sekali. Kalau suara yang jauh terdengar disebut telepon. Telepon ya. TL semua ya, teleskop dengan telepon. Tapi di sini poin pentingnya ini yang salah satu yang mentransformasi ru'yat. Poin pentingnya dia mentransformasi ru'yat dari awalnya dengan mata, Iya. kemudian karena dianggap memudahkan proses ru'yat, maka digunakanlah teleskop untuk kemudian melihat hilal misalnya. Iya, iya. Nah, disinilah mulai ada perbedaan pandangan para ulama. Apa hukum menggunakan teleskop? Iya. Nah, Karena Nabi pakai mata Kan sendiri. pakai mata sendiri. Tentu saya tidak ingin membahas di sini atau bukan Butuh webinar. butuh webinar sendiri. Iya. Tapi setidaknya di situ awal permasalahannya gitu. Oh, Jadi ada orang-orang yang konsisten. Jadi ada satu kelompok tertentu di seluruh dunia yang konsisten dengan mata. Yang ngotot pokoknya pakai ini saja. Harus dengan mata. Dia kalau ada persaksian hilal dengan teleskop, mereka tidak terima. Misal yang kemarin 1 Zulhijjah kemarin. Itu kan dipakai pakai teleskop untuk bisa melihat hilalnya. Iya, iya. Bagi teman-teman tertentu, kalangan tertentu Yang yang lebih ingin ya lebih strict, lebih ketat, mau persis sama dengan Rasulullah, maka mereka tidak terima persaksian itu. Tidak terima persaksian itu, dan mereka kemudian menetapkan 1 Zulhijjahnya itu lebih lambat 1 hari dibandingkan penetapannya pemerintah Indonesia misalnya. Itu yang pertama, di situ Iya. letak perbedaannya tadi. Hingga kemudian lama kelamaan ilmu hisab yang sebenarnya di zaman Rasulullah sudah ada. Dan di zaman Rasulullah kan mereka berhitung. Iya, menghitung ya. Dalam surah Al-Qadar misalnya 1000 bulan, misalnya kan. Mereka berhitung, jual beli juga berhitung. Tetapi di zaman itu perhitungan sederhana. Semisal apa, Ustaz? Tadi jual beli, kalau jual beli kan pakai real gitu kan. Iya. Sederhana. Iya. Ataukah tadi menghitung 1000 bulan misalnya. Jadi sudah ada hisab, hitung-hitung sudah ada. Hitung-hitungnya. Tetapi hitung-hitungan ilmu hisab yang sedetail, bahkan mungkin kalau dalam bahasa sebagian kalangan yang sepasti sekarang itu belum ada. Oh iya. Nanti di zaman ini baru ada gitu. Yang dia perhitungan yang lebih detail sekali. Bahkan akurasinya hampir 100% gitu. Contoh, kita sudah bisa tahu kapan gerhana. Kan gerhana proses ketika matahari dan bulan berada pada satu garis lurus. Jadi kalau kita melihat ke sini, misalnya gerhana matahari, kita melihat ke sini misalnya mataharinya. Jadi ketika bulannya pas lewat di situ, kapan bulannya pas di jalurnya matahari sehingga bulan menutupi matahari, itu kan perhitungannya sangat kompleks. Sangat kompleks untuk bisa menghitung itu. Tetapi sekompleks-kompleksnya perhitungan tersebut itu bisa diketahui dengan akurat. Allahu Akbar. Dengan ilmu ini bisa dengan ilmu hisab tersebut, dengan ilmu falak ini. Nah, disinilah kemudian masalah berikutnya atau perpecahan berikutnya gitu ya. Banyak muncul masalah saat ya. Iya. Apa hukumnya menggunakan ilmu ini? Iya.
ilmu tadi alatnya, sekarang Ya, ilmunya. sekarang ilmu hisabnya. Mm-mm. Belum lagi persoalan semakin canggihnya sains dan Ilmu teknologi. teknologi, Dalam ya. hal ini globalisasi. Ya, Hmm. dulu di zaman Rasulullah jelas bahwa sesuatu yang terjadi di dunia Arab kita tidak bisa tahu di Indonesia. Betul. Tetapi sekarang sesuatu yang terjadi di Indonesia misalnya kita bisa tahu di dunia Arab Dalam real waktu. time gitu. Tinggal goyang Iya, jari. yang jari atau ada orang yang live langsung di sini kita bisa langsung tahu di Betul. sana. Maka ini yang sumber konflik berikutnya gitu. Jadi perbedaan. Iya, jadi perbedaannya situ. Apa hukumnya kalau contoh kemarin persoalan wukuf di Iya. Arafah misalnya penetapan puasa Puasa. Arafah. Di sana sudah wukuf dan kita sudah tahu di sini gimana hukumnya kan itu yang menjadi diskursus tersendiri gitu ya. Iya, betul. Ya, dan hadirnya ilmu falak ini jadi kita bisa mengkaji akar masalahnya dan setidaknya dengan adanya pemahaman kita yang mendalam tentang ini bisa membuat kita lebih bijak nih. Iya. Lebih bijak ketika menghadapi perbedaan. Masya Allah. Menurut saya ilmu ini sebenarnya ilmu apa ya? Ilmu yang jadi rekomendasi sebenarnya harus diperbanyak Iya, orang-orang menurut seperti saya. Akhir. Ini penting. Tadi teori dasar saya semakin banyak orang yang pelajari ini insya Allah Lebih bagus. semakin kecil Perbedaan perbedaan pendapat, itu. apalagi di awal-awal Betul sekali. Syawal, Apalagi di awal Ramadan. terkait ibadah itu. Iya. Ustaz, tadi gerhana itu sudah bisa ditentukan kapan ya gerhana? Maksudnya waktunya bisa Betul diinformasikan. sekali. Kita sudah bisa tahu kapan gerhana. Contoh, insya Allah gerhana bulan berikutnya, gerhana bulan berikutnya di Indonesia Oktober nanti insya Allah. Kalau tahun lalu 2020 kan 4 kali gerhana ya? Empat. Yang saya dapat informasinya dan sholat gerhana kan dilakukan juga 4 kali. Betul sekali. Tadi saya kebayang Ustadz Akhir menyebutkan ini bulan, ini matahari, kalau sudah satu arah di garisnya itu mirip-mirip seperti bakso, Ustadz. Gimana maksudnya? Bola-bola bakso kan itu kalau ditusuk kan Ya, anggap saja apa ya, tusuk bakso itu, ya, bakso tusuk untuk anak-anak, Ustadz. ya, Bakso tusukannya itu mata kita. ya, Jadi ya, betul sekali. bola bakso 1 matahari, Ya. bola bakso 2 bulan. Ya. Jadi satu kali tusuk, maka di situ mungkin terjadi gerhana Gerhana. matahari. Oh, betul sekali. Jadi kalau apa namanya pengertian ilmiahnya ketika bulan, bumi dan matahari berada pada satu garis lurus. Satu tusuk. Satu tusuk tadi tuh. Garis lurusnya satu tusuk tadi ya. Jadi kan kelihatan, ini tidak kelihatan sinar mataharinya. Itulah disebut gerhana. Iya, terjadi pada satu garis lurus di kalau lebih ilmiahnya lagi pada bidang satu bidang yang sama juga. Jadi terkadang matahari, bumi dan bulan atau maaf bukan terkadang, tiap bulan soalnya matahari, bumi dan bulan itu berada pada satu garis lurus. Iya. Jadi dikatakan masuknya awal bulan baru dalam astronomi ketika matahari, bumi dan bulan berada pada satu garis lurus. Iya, iya. Nah, tetapi karena posisinya bulan itu tidak tepat sejajar dengan bumi, jadi dia kalau kita buat sudut, dia sekitar 5 derajat dari bidang datarnya bumi dan matahari. Nah, dan karena dia berputar mengelilingi bumi, ada satu masa tertentu dia satu bidang datar yang sama, satu bidang. Jadi bumi, bulan, matahari satu bidang. Ketika dia satu bidang seperti ini, baru terjadi gerhana. Apakah gerhana matahari atau gerhana bulan? Masya Tapi kalau dia sekedar selurus tetapi tidak sebidang, maka tidak terjadi gerhana. Oke. Pemirsa di rumah, mudah-mudahan Anda tidak bingung membayangkan ini 5 derajat gimana modelnya, posisi bulan tadi disebutkan dari bumi seperti apa. Iya, betul. Masya Allah, mudah-mudahan di momen yang lain ada webinar khusus untuk menggambarkan ini loh kita tinggalnya di sini. Iya. Allahu Akbar. Dan semoga ini bisa menjadi pemantik Iya. untuk orang tertarik untuk belajar lebih dalam. Oke, Ustaz, kita minum dulu sebelum Iya, lanjut. betul. Ustaz. Masya Allah. Ini. Masya Allah, terkait dengan saya katakan tadi ini seperti apa ya, bukan ilmu yang harus direkomendasikan untuk anak muda. Ya. Karena di dalam Al-Quran sendiri kan banyak Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang benda-benda langit. Ya. Sampai-sampai ada surah namanya surah Al-Qamar, Ya, kemarin. bulan. Bulan. Allahu Akbar. Jadi memang ada sangat penting dipelajari karena dia berhubungan dengan ibadah. Betul sekali. Ini mungkin poin penting ya bagi teman-teman di luar sana yang mungkin saat SMA-nya ambil jurusan IPA misalnya. SMA di jurusan IPA dan senang keislaman,
Maka salah satu rekomendasi yang sangat baik adalah konsentrasi di ilmu falak ini atau jurusan astronomi itu. Atau sebaliknya, teman-teman yang di kuliah apakah kuliahnya kuliah syar'i, ya, misalnya di Makassar di Stiba misalnya, atau di syariah di UIN, Iya. atau di pesantren secara umum di pesantren, dia punya basic ilmu agama, tetapi dia juga punya kemampuan sains hitung-hitung yang baik. Dan suka. Senang dengan Iya, hitung-hitung, senang. maka salah satu jalan yang baiknya untuk kemudian ditempuh mengambil jurusan ini gitu. Direkomendasikan ini. Iya betul. Karena biasanya itu Ustadz banyak yang tidak suka pelajaran hitung-hitung. Betul. Kecuali hitung-hitung uang banyak Tentu suka. banyak suka. Allahu Akbar. Nah, saya yakin di syariah mungkin banyak orang punya basic hitung-hitungan yang baik gitu. Nah, saran saya baiknya kemudian juga mendalami ilmu ini gitu. Masya Allah, saya ini terkesima dengan angka pelajar. Tadi ternyata Ustadz sendiri di sana ya. Iya, betul sekali. Ada harapan supaya nanti Ustadz akan berubah menjadi 2, 3, 4 anak muda Indonesia ke sana. Semoga saja ya, kita doakan, dan memang salah satu gerakan saya sekarang soalnya memperbanyak orang Indonesia yang kuliah di sana. Jadi Di bidang ini. tidak di bidang ini saja, di bidang apapun sini secara umum. Jadi saya banyak memfasilitasi, membantu teman-teman yang mau kuliah di sana, studi di sana. Jadi saya kadang arahkan daftarnya di mana, perlengkapannya gimana harus. Jadi saya arahkan untuk kemudian bisa studi di sana, memperbanyak mahasiswa Indonesianya. Masya Allah. Dan termasuk lebih khusus juga bidang saya motivasi untuk bisa semakin banyak juga ya, semakin banyak juga yang membidan ini. Siapa tahu saya dan anggota kru bisa ke sana, jadi kita podcast di sana, Ustadz. Iya, amin insyaallah. Oke, Ustadz. Sekolah Astronomi Islam Indonesia. Nah, ini disebut di sini astronomi untuk penyatuan umat. Tagline-nya banget ini, Ustadz. Astronomi untuk penyatuan umat. Iya. Apakah ada hal yang melatar belakangi sampai menggunakan astronomi untuk penyatuan umat? Jangan sampai ini hasil bacaan secara kasat, secara mata sadar, atau kan kita biasa tiap bulan, bukan tiap bulan, tiap tahun itu ada perbedaan ya. Iya. Apakah itu yang melatar belakangi sampai ini nama Sekolah Astronomi Islam Indonesia, tagline-nya astronomi untuk penyatuan umat? Betul sekali. Jadi latar belakangnya karena banyak konflik-konflik sosial disebabkan oleh ketidakpahaman orang dengan astronomi. Iya. Nah, itu latar belakang. Misalnya penetapan awal bulan, maka yang terakhir kan ada saudara muslim kita yang kemudian masuk penjara gara-gara hilal. Wah, yang terakhir kemarin kan, iya, parah ini, yang Ustaz. Syawal kemarin. Itu misalnya salah satunya seperti itu. Polemik misalnya penetapan waktu subuh. Nah, ini kan juga ada perbedaan terkait dengan arah kiblat. Iya. Nah, ini juga banyak masjid-masjid yang melenceng arah kiblatnya. Ini gimana terkait hal itu, maupun terkait gimana menjikapinya. Ini kan semua sumber-sumber konflik. Maka saya kemudian berinisiatif untuk membuat sekolah ini dengan membawa semangat persatuan tadi. Masya Allah. Ini baru maksudnya tadi disebutkan waktu briefing ini berjalan sebelum pas corona ya? Corona, betul. Inspirasinya juga berikutnya karena saya waktu itu masih status sebagai dosen di jurusan ilmu falak UIN Alauddin Makassar waktu itu. Jadi saya ngajar mahasiswa saya secara formal, tapi saya menganggap waktu kuliah di ruang-ruang kelas tidak cukup. Oke. Maka saya bukakan ruang yang lebih luas, ruang-ruang informal, untuk kemudian mereka tetap bisa mempelajari ilmu falak ini. Ruangnya lebih luas dan itu di rumah mereka masing-masing. Iya, di rumah mereka masing-masing. Ini online. Bisa online, kadang juga di rumah saya gitu. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Ini waktu Ustadz jadi dosen di sini ya? Iya. Sekarang kan sudah di Saudi. Iya, betul. Alhamdulillah. Dan ini gimana? Masih jalan atau? Masih tetap jalan. Tetap jalan. Siapa tahu saya jadi promotornya untuk. Boleh. Terutama juga soal penulisan ya. Jadi saya hampir tiap bulan atau ada momen-momen astronomi tertentu, maka saya berusaha untuk membuat tulisan yang bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat. Apakah penetapan awal bulan, termasuk kemarin viral matahari terbit dari utara di Nyedaponto.
Ingat nggak Oh kasusnya itu? iya. Tahun 2021 nggak saya. Nah, ini juga memang kadang saya Iya, perhatikan ini matahari kadang suka suka bergeser. Kenapa bergeser betul. bisa? Jadi pergeseran matahari itu sebenarnya lebih tepatnya karena posisi bumi itu berputar mengelilingi matahari. Hmm. Buminya berputar mengelilingi matahari itu kan dia tidak tidak seperti ini, tidak tegak lurus, tapi dia miring. Oh, dia dia berputar tapi dia miring. Jadi kalau misalnya ini mataharinya, Mm-mm. ini buminya, maka bumi Posisi berputar bumi. ya miring seperti ini. Oh, Dia miring seperti ini. Maka ada masa tertentu, misalnya seperti ini. Berarti yang lebih dekat pada matahari yang mana? yang bagian itu Yang ya kan bagian bagian bawah kan? bawah, iya. Nah, kalau bagian bawah dekat pada matahari, maka bumi bagian bawah, bumi bagian selatan musim panas. Bumi bagian udara atas Dingin. musim dingin. Iya. Itu Salju biasanya dan di sebagainya. Desember gitu. Dan sebaliknya kalau kemudian seperti ini, maka Yang atas itu di akan atas panas. lagi yang dekat lagi. Maka di atas musim panas, misalnya sekitar bulan Juni seperti sekarang. Seperti sekarang misalnya di daerah utara musim panas. Di Saudi kemarin tembus 50 derajat. Saudi kan utara. Baru iya ya. Itu musim panas di Saudi. Saudi hukum asalnya sudah panas. Musim panas lagi ya. Itu katanya biasa di sana cuma 2 musimnya, panas Ya, dan panas sekali. Panas dan panas ya betul. Nah, Allahu tadi Akbar. ketika mataharinya pada posisi tertentu, maka dia akan misalnya kalau pada bulan Juni, Iya. orang yang ada di bumi melihat matahari itu di paling utara gitu, agak mendekat ke utara. Ya, terkadang dia mendekat ke utara, terkadang dia mendekat ke selatan gitu. Allah. Jadi dia tidak tepat di barat. Maka ini salah satu masalah di masyarakat misalnya, ketika mereka menentukan barat, misalnya gini, arah kiblat di mana? Arah kiblat itu di barat. Bahasa Bugis mangolo orai, ya. Menghadap ke barat orang sholat kiblat. Kemudian menentukan barat gimana? Lihat saja di mana matahari terbenam. Maka dari sinilah banyak terjadi orang salah arah kiblatnya. Oh, artinya kalau matahari misalkan ya saat Iya. ini matahari terbenamnya di sini. Iya, Tapi bulan-bulan berikutnya dia bergeser ke sini. iya betul. Pastinya baratnya tetap di situ, di matahari Baratnya tenggelam. tetap, baratnya tetap, tetapi posisi matahari yang Bergeser. berubah-ubah. Pergeserannya, barat itu kan dalam bahasa matematis azimutnya Azimut. 270 derajat. Ini kayak bahasa Malaysia ya. Azimutnya 270 derajat. Heeh. Nah, matahari jika lihat dari bumi, dia terkadang 23,5 derajat terbenamnya misalnya 23,5 derajat dari barat, Iya. atau 23,5 derajat dari barat menuju ke timur, atau dari barat dari barat menuju ke utara, Iya. atau dari barat menuju ke selatan. Selatan. Dan ini beda-beda. Jadi terkadang misalnya kalau Juni dia agak ke utara terbenamnya matahari. Iya. Kalau Desember agak ke selatan. Pastinya kalau berbeda nih tenggelamnya, maka Iya. berbeda juga akan terbitnya itu ya. Iya betul sekali. Oh. Terbenamnya beda, terbitnya beda. Jadi matahari terbit tepat di barat dan tepat di timur hanya 2 kali saja momennya. kali. Sekitar bulan Maret. Maret Ya, Maret sekitar sudah tanggal lewat ya. itu sudah lewat. Itu disebut, kadang kita sebut dalam bahasa astronomi, matahari terbit di timur sejati, di timur, betul-betul di timur gitu. Di titik pas timur. Pas timurnya. Maret dengan September. Maret, September. Jadi kalau Maret bulan September itu di depan ini masih ada September. ya September nanti kita akan dapati terbitnya pas di timur dan terbenamnya tepat di Di barat. barat. Allahu Akbar. Nah, dan di sini tadi poin penting supaya tidak terpotong terkait kiblatnya. Di situ penentuan. Di situ tidak juga, maksudnya masyarakat terkadang hanya berfokus di situ sehingga salah arah kiblatnya Oh. karena hanya melihat mataharinya. Itu yang pertama. Yang kedua, penetapan bahwa kiblat itu di arah barat itu juga sudah kurang tepat. Oh gitu. Iya, karena kiblat di Indonesia bukan di barat, Mm-mm. tetapi 22,5 derajat 22,5. dari barat. Jadi dia agak mengarah ke utara 22,5 derajat. Arah Jadi ke misalnya kanan kalau ya betul. Misalnya kalau di sini bagian sini barat, Iya. maka kita agak ke kanan, serang ke 25. kanan. Kurang lebih 22,5 derajat. Maka itulah arah kiblat yang tepat di Indonesia. Oh, Jadi kalau oke. kita beda tempat, beda lagi gitu. Masya Allah, untuk pengurus masjid
Jadi titik barat itu di matahari tenggelam di barat pas di bulan Maret, Maret dan dan September. September. Jadi kalau sudah bulan September ini untuk bapak-bapak para pengurus masjid, di bulan itu matahari tenggelamnya di titik barat. Betul, barat. Pas. Pas. Jadi kalau mau penentuan kiblat 22,5 derajat. 22,5 derajat bergeser dari titik barat tadi. Iya, betul. Allahu Akbar, Masya Allah. Ustadz, ini kan pelajarannya mungkin bagi yang belum paham kayaknya berat banget ya pelajarannya. Makanya banyak yang kabur kalau pelajaran fisik. Makanya tadi itu motivasi saya. Motivasi. Untuk membuat sekolah ini dan mengambil tagline Tapi sebenarnya penyatuan umat itu. Allahu Akbar. Tapi sebenarnya seru, Ustaz. Karena ternyata benda-benda di situ di langit itu luar biasa besar-besarnya. Besarnya dan pergeseran posisinya itu berimplikasi pada ibadah-ibadah kita gitu. Allahu Ini yang penting. Akbar. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, benda-benda yang tidak ada yang menggerakkannya bergerak. Iya, bergerak, Masya Allah. Dan dia tanpa tiang, tanpa tali, Iya. dan dia bisa melayang gitu. Seperti bakso. Kalau bakso tadi kan ada tusuknya. Ada tusuknya ya. Kalau tidak ada. Oke. Karena tadi disebutkan pelajaran ini atau apa ya, Ustadz sekarang menempuh bidang itu, mempelajari tentang benda-benda langit dengan pergerakannya mereka, mengukurnya dan sebagainya. Ini pertanyaan konyol dari saya nih, Ustadz. Berarti kiamat apakah bisa ditentukan? Kapan dia? Kan tadi gerhana kan gitu ya, bisa ditentukan. Gerhana ditentukan ya. Iya, karena orang awam melihat matahari bergeser ke utara, kayaknya sudah mau kiamat. Padahal di zaman Nabi sudah mengatakan, ini ibu itu apa itu hadisnya? Saya diutus dan hari kiamat begini modelnya, sudah dekat gitu. Iya. Nah, bagaimana itu jawabannya? Saya penasaran. Ya, sampai sekarang belum ada secara ilmiah yang bisa menentukan kapan hari kiamatnya. Ini tidak belum ada. Cuma penjelasan ilmiah terkait dengan bagaimana prosesnya itu ada beberapa pendekatan. Misal pendekatan tentang matahari terbit dari barat misalnya. Itu misalnya ada yang menggunakan pendekatan bumi kan itu berputar ya. Kalau kita lihat dari atas, bumi itu berputar berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau kita lihat bumi dari utara, bagian atas, dari atasnya kutub, dia putarnya gini. Putarnya itu berlawanan arah jarum jam. Ya, ke kiri kan? Iya. Nah, karena perputaran ke kiri inilah sehingga kita mendapati matahari terbit dari timur sekarang ini. Jadi bagaimana konsepnya kira-kira logiknya matahari terbit dari barat adalah dengan adanya pergantian perputaran bumi. Oh, bumi akan berganti berputar? Itu salah satu pendekatan. Tidak dipastikan, kita tidak pastikan seperti satu pendekatan ilmiah. Gimana sih melogikakan? Biasa orang ilmuwan saintis akan bagaimana melogikakan matahari terbit dari barat. Salah satu cara melogikakan pendekatan ilmiahnya adalah ketika putaran bumi berubah. Berlawan arah. Jadi awalnya bumi berputar berlawan arah jarum jam. Sekarang ikuti. Kemudian prediksi saintis tidak memprediksi bahwa boleh jadi ada benda langit suatu hari kelak. Ada benda langit yang menabrak bumi. Kan seperti ini kan? Iya. Ada benda langit. Kalau ada benda yang berputar, bola yang berputar, tiba-tiba ditabrak dengan arah tertentu, maka itu bisa jadi merubah arah bola. Arah gerakannya bola. Allahu Akbar. Ini pembahasannya agak mengerikan juga ya. Dan itu kalau misalnya ada yang benda langit yang menabrak bumi misalnya, maka itu bumi terguncang. Dalam bahasa kita itu kiamat. Kan gitu kan. Kalau dalam bahasa Al-Quran orang bertebak seperti aneh-aneh misalnya. Nah, itu kalau bumi terguncang kan kita apa istilahnya? Melayang terangkat seperti itu. Orang Bugis bilang tak gocang isinya. Tak goncang gitu. Tak goncang. Sehingga adanya tabrakan tadi menjadikan arah bumi yang berputar seperti arah jarum jam. Jadi seperti arah awalnya yang berlawanan arah jarum jam, kemudian berputar sama dengan arah jarum jam. Jadi ketika bumi berputar sama dengan arah jarum jam, secara otomatis matahari terbit dari barat. Betul, seperti itu. Sudah tidak terima tobat di situ. Betul sekali. Allah jadi sekarang saintis muslim hanya bisa memprediksi sampai gimana melogikakan ya ayat-ayat kiamat yang ada di Al-Quran dan hadis itu.
Pastinya masalah kiamat ini tidak ada yang tahu. Iya, betul sekali. Karena Rasulullah ditanya mata sa'ah, Iya, betul. jawabannya tidak penting kapan hari kiamat ya. Tapi mempersiapkan diri itu. Bekalnya ke situ apa? Terlalu banyak bertanya tidak beramal kan? Tidak beramal nanti. Allahu Akbar. Masya Allah. Luar biasa tentang astronomi benda-benda langit Ustaz ya. Iya. Masya Allah. Kalau mungkin ada motivasi Ustaz untuk anak muda supaya ayo belajarlah yang seperti ini, dan pastinya semakin orang belajar ke sini ya harusnya semakin beriman begitu ya. Betul sekali. Mm-mm. Ya, motivasi saya pertama sih untuk teman-teman di luar ya. Dan ini motivasi atau nasihat untuk diri kami sendiri Iya, juga ya. Pentingnya untuk mengisi waktu dengan ilmu dulu ya. Ini poin penting pertama. Bagaimana kita memperbanyak waktu kita dengan ilmu gitu. Iya. Dan ilmu ini akan banyak cabang-cabangnya. Kita melihat kemudian potensi diri kita. Sama tadi saya karena background saya background agamis, background keluarga saya background pesantren, background agamawan. Kemudian saya sekolah di sekolah umum, kuliah juga mata kuliah umum. Iya. Maka saya mencari titik temunya Allahu Akbar. yaitu astronomi Islam ini gitu. Sehingga saya konsen di sini. Maka tadi ketika kita sudah fokus dengan ilmu, maka kita perlu kemudian melihat di mana potensi diri kita, di mana yang terbaik kira-kira di bidang apakah, misalnya khusus dalam keilmuan misalnya, Iya. kita bisa semakin besar kontribusi kita kepada umat, Iya. kan gitu. Nah kalau kita bisa melihat itu, kita bisa melihat diri kita bisa mengisi waktu kita dengan ilmu, lalu kemudian memperbesar, kita bisa melihat potensi diri kita, maka insya Allah kita bisa melihat di bidang mana kita bisa berkontribusi. Dan salah satu bidang yang kemudian penting untuk kita berkontribusi di bidang ini, Karena masih bidang sedikit betul orang sekali, dari sini. ilmu falak ini gitu. Di Sulsel misalnya, Iya. orang umum, jadi di Sulsel orang syariah. Jadi di sini kan ada dua titik temunya. Ada orang syariah yang belajar sains, belajar astronomi, Dan ada orang yang astronomi atau orang sains yang belajar ilmu syariah. syariah gitu. Nah, yang dari orang astronomi yang belajar syariah gitu kan, di Sulsel misalnya, sehingga fokus di bidang ini, itu baru saya. Allahu Akbar. Di Sulsel, bahkan bisa dibilang di Indonesia Timur gitu. Ini kalau kunci sudah lama diduplikat ini. Maka ini penting untuk kemudian kita memperbanyak orang di sini. Iya. Orang syariah saya tidak bilang banyak, ada beberapa yang konsen sekali di sini. Ada itu pun sedikit. Iya. Maka salah satu bidang yang insya Allah cerah ke depan gitu, cerah untuk berkontribusi, sehingga kita bisa mendapatkan akhirat, dan cerah juga untuk duniawinya gitu. Karena masih sedikit orang di situ, maka di bidang ini pastinya sangat cerah karena dipelajari adalah benda-benda yang cerah. Benda-benda yang cerah, matahari. Dan bulan. Mana matahari terbit hanya untuk memberikan kecerahan kepada umat. Betul. Allahu Akbar. Masya Allah. Taib. Ustadz, terkait dengan sebenarnya ilmu ini sangat luas, kayaknya kalau cuma 1 jam tidak cukup deh Ustadz. Iya. Ini sudah Iya, mungkin poin-poin yang lain atau beberapa poin sebagai poin penutup. Allah ciptakan matahari dan bulan, bumi, kemudian benda-benda langit lainnya. Nah, itu kan mereka berputar-putar, ini terjadi juga suasana yang berbeda yang kita dapatkan seperti malam dan siang. Pertanyaannya, apakah ada momen-momen tertentu, bulan-bulan tertentu, lebih panjang matahari, lebih panjang siang atau lebih panjang malam? malamnya ya. Panjang malam, karena di beberapa negara kan ada yang begitu ya. Iya, betul sekali. Lebih panjang siang, jadi ada yang mengatakan kodong sekali puasanya lewat daripada 12 jam. Nah, gimana tuh penjelasan dari sisi sainsnya Ustaz? Iya, tadi saya sempat menyinggung terkait dengan bagaimana posisi bumi berputar mengelilingi matahari. Saya sudah sempat bilang tadi musim panas, musim dingin ya. Iya. Nah, jadi kalau musim panas itu selain udaranya suhunya yang panas, juga lamanya hari semakin lama gitu. Oh iya. Dan musim dingin selain suhunya yang dingin,
juga lamanya hari atau siang semakin sempit atau malamnya semakin panjang. Oh iya iya iya. Sebagai contoh, nyata saya alhamdulillah sempat 2 tahun di Belanda. Ngapain Ustaz di Belanda? Ya, belajar. Masya Allah, Belajar silakan. di sana. Belanda. Dan saya mendapati Ramadan di sana gitu. Ramadan Pasti beda dengan Indonesia. ya, dan tahu jam berapa anunya, jam berapa sahurnya Jam berapa pagi, Ustaz? jadi kita sholat subuh jam 3. Jam 3 subuh. Sholat subuh jam 3. Malam ya. Betul sekali. Buka puasa jam 10. 10 pagi. Iya. Jadi kurang lebih 19 jam gitu. Artinya buka puasa itu matahari jam 10. Betul. Jadi matahari terbenam jam 10. Jadi sholat tarawih jam 11. 11 malam. Salat tarawih jam 11 malam. Jadi kita pulang dari salat tarawih jam 1. Jam 1 malam baru tidur 2 jam baru bangun sahur. Ini yang lucunya tadi buka puasa jam 10 ya. Betul loh saya. Bahkan kalau lebih di utara lagi, jadi semakin ke utara saat musim panas, maka waktu siangnya semakin sempit. Misalnya di daerah Rusia yang agak dekat-dekat dengan kutub. Iya. Jadi mereka itu jam 11 mungkin buka puasanya. Sahurnya jam 12. 11 malam buka puasa, sahur jam 12. Allah Akbar ya. Ada kemarin saya lihat video anak-anak yang main bola jam 10 malam. 10 malam dikira tengah malam ternyata masih sore itu. Sorenya itu pagi. Jadi semakin ke utara misalnya di musim panasnya itu akan semakin sedikit sempit waktunya. Kalau di Indonesia sendiri atau khususnya di Makassar, kita nge-podcast di Makassar ini bisa diprediksi Ustaz hitung-hitungnya kapan malam lebih lama dan kapan siangnya lebih lama? Secara umum di Indonesia itu rata ya, karena secara umum rata. Rata tiap tahun begitu ya? Hampir sama. Oh, hampir sama. Karena kita berada di sekitar Khatulistiwa. Iya. Nah, jadi keberadaan kita di Khatulistiwa ini yang menjadikan panjangnya siang dan malam relatif sama. Jadi pun berbeda ya paling setengah jam, paling 1 jam. Iya, garis Indonesia kan di Khatulistiwa ya. Jadi tidak terlalu berpengaruh gitu. Tapi ada masa yang tepat 12 jam. Oh. Kapan itu? Ya ketika matahari tadi tepat di timur terbitnya. Allah. Dan tepat di barat. Bulan Maret sama tepat 12 jam. September. Betul sekali. Jadi itu tepat di timur terbitnya, tepat di barat terbenamnya, dan panjangnya hari dan malam di saat itu sama. Lebih tepatnya sih, lebih detailnya lagi tanggal 20 atau 21. Oh. Jadi dia enggak semua Maret, tapi ada tanggalnya yang tepat betul-betul di timur sejati dan barat sejati, 20 atau 21 tadi. Maka lamanya siang dan malam tepat 12 jam. Allahu Akbar. Termasuk juga saya biasa mendapati matahari itu berada pas di atas kepala. Iya. Itu di bulan-bulan kapan itu ya? Ya itu ada momen tertentu lagi. Jadi penjelasan gitu ya. Iya, penjelasan juga tapi yang jelas ada satu masa ketika matahari tepat di atas kepala gitu. Iya. Kenapa? Karena matahari itu kan kalau dilihat dari bumi, matahari itu bergerak dari utara ke selatan kan. Nah, kan utara selatan. Iya. Jadi dalam perjalanannya ke utara, maka akan ada masa matahari tepat di Makassar, di atas Makassar. Nggak ada masa ketika dia sudah dari sampai di utara mau balik ke selatan, akan ada masa tepat lagi di atas Makassar. Oh iya. Nah, ini masa disebut hari tanpa bayangan. Jadi ketika matahari tepat di atas kepala, maka tentu bayangan itu badannya itu tidak ada bayangannya. Betul, dia terimpit pas di bawahnya kita. Jadi nggak kelihatan itu. Allahu Akbar. Bayangannya. Akan ada hari tanpa bayangan. Iya, betul sekali. Allahu Akbar. Keren deh. Jadi kemarin tanggal berapa? 28 Mei, seingat saya kemarin 27-28 Mei. Matahari tepat di atas Ka'bah. Iya. Nah, sempat kemarin, alhamdulillah kemarin dapat informasi pokoknya yang mau perbaiki arah kiblat itu, betul sekali. Oh, gitu, dia tepat di atas Ka'bah, dan alhamdulillah saya bersyukur pada waktu itu tepat saya ada di tanggal itu, saya ada di Saudi, dan tepat saya ada di Masjidil Haram. Allahu Akbar. Jadi saya membuktikan langsung apakah benar ini.
Saya membuktikan langsung. Jadi ketika matahari di atas Ka'bah, otomatis Ka'bah tidak punya bayangan. Ya. Dan semua orang yang ada dan semua benda yang ada di sekitar Ka'bah tidak ada punya bayangannya. bayangannya. Yang Inilah saya disebut buktikan dengan hari tanpa bayangan. tanpa bayangan, betul sekali. Saya buktikan ya, saya pasang tumbler saya di situ. Tempat pun tidak ada bayangan. Tidak ada Ada bayangannya. fotonya di sini mungkin bisa. Allah Akbar. Allah Akbar. Bagi yang tidak mengetahui ilmunya jangan mengatakan, ih sudah hampir kiamat. Ya bukan ya. Allah Akbar. Terima Sama kasih juga banyak. tadi matahari terbit dari utara itu bukan pertanda mau kiamat, tetapi pernyataannya yang salah gitu. Nah ini yang perlu kita luruskan di masyarakat kita. Masya Allah. Ustadz, selama belajar mungkin ada rekomendasi aplikasi yang kita bisa lihat benda langit? Oh aplikasi ya. Kalau mau lihat benda langit banyak aplikasinya. Misalnya ada aplikasi Stellarium Mobile ya. Kalau kita pakai bisa di Android ada? Android ada. Di Play Store? Betul. Ada Stellarium, bisa juga Starwalk. Ini untuk melihat benda-benda langitnya di mana posisinya, dan dia bisa real time. Bulan posisinya di mana sekarang kita bisa lihat dari aplikasi tersebut. Allah. Dan banyak lagi aplikasi-aplikasi yang Masya lain. Allah. Oke, ini adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang benda langit, pergerakannya, jaraknya dan sebagainya. Saya belum dapati ada ilmu yang mempelajari tentang kuburan. Yang ini kan bagian atas ya. Yang atas ya. Yang bumi belum ada, atau saya belum dapat informasi. Nah, ilmu falak ini juga mengkait tentang kuburan. Oh gitu. Oh Betul ternyata sekali. nyambung ya. Gimana Ustaz? Jadi salah satu programnya kita itu meluruskan arah kiblat kuburan. Jadi pekerjaannya mahasiswa saya di UIN misalnya, jadi mereka itu tiap tahun mencari kuburan-kuburan yang tidak ada penentuan arah kiblatnya. Jadi mereka pasang patok. Jadi mereka kan sudah dibekali gimana cara menentukan arah kiblat yang presisi, yang akurat. Maka mereka ke kuburan-kuburan misalnya, lalu pasang patok arah kiblat di situ, arah kiblat di situ. Kuburan. Ustaz, ada yang lucu di bahkan sini. bahkan ada salah seorang dosen di UIN, Iya. guru kami ya, di UIN di Makassar, dia itu disebut sebagai doktor kuburan. Kenapa? Karena disertasinya membahas tentang arah kiblat kuburan itu. Allah Akbar. Masya Allah Ustaz, ada yang lucu yang menggelitik saya sebenarnya. Gimana? Orang hidup masih diperbaiki arah kiblatnya. Iya. Orang hidup masih diperbaiki. Ya meninggal pun. Iya. Inilah urusan kiblat ini urusan penting karena kita terikat dengan arah kiblat bukan hanya saat hidup saja, Betul, bahkan sudah Allah, meninggal juga sudah meninggal. masih terikat dengan kiblat. Jadi sangat memalukan kalau misalkan masih hidup tidak tahu arah Tidak ada kiblat. kiblat ya. Jadi sampai mati diperbaiki juga arah Arah kiblatnya. kiblatnya. Allahu Akbar. Terima kasih banyak Ustadz Alhamdulillah, Akhyar. ya. Semoga sehat-sehat, ilmunya luar biasa, memberikan banyak insight. Alhamdulillah. Semoga Allah menjaga antum dan aktivitasnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin wa iyyakum. Segera Ki lulus baru pulang kembali ke Amin, ke insyaallah. Indonesia. Cuma masalahnya kadang orang kalau di Saudi tidak mau cepat-cepat pulang Ustaz. Karena kalau cepat pulang berarti cepat jauh dari Mekah dan Madinah. Allahu Akbar. Berarti oke. Fix itu datangkan orang Indonesia ke sana Ustaz. Ya, semoga Allah memberikan terbaik ya. Amin ya Rabb. Oke, jangan dulu lulus kalau begitu. Datangkan anak muda lagi yang lainnya untuk Amin, insyaallah. Allahu Akbar. Terima kasih sekali lagi, sehat selalu. Amin. Semoga orang tua, keluarga dan yang lainnya diberikan kesehatan. Amin wa iyyakum. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada, demikian episode podcast kali ini. Ini yang diantara episode yang saya tangani, ini kayaknya yang paling seru dengan Allah Akbar. Banyak insight yang kami dapatkan dan pastinya pemirsa juga yang ada di rumah. Jangan lupa untuk share dan subscribe dan tekan lonceng untuk Anda dapatkan notifikasi video terbaru. Saya Abdullah Said mewakili seluruh kru dan kerabat kerja, pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.